Sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 12 Juli 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Pak Nopal dan Dewa yang sedang membicarakan tentang masalah warga yang akan mengeroyok Dewa Buana karena penggusuran telah terjadi. Di sisi lain Dewa pun terkejut dan Pak Nopal memarahin Dewa karena Nana telah pergi bersama Pasa, dan Pak Nopal menyalahkan Dewa sebagai seorang suami. Kenapa Nana dibiarkan begitu saja? Singkat cerita, Zaskia dan Amira dan ibunya pun datang, sedang melihat dan mendengar perkataan Pak Nopal yang memarahin Dewa karena Dewa hampir dikeroyok oleh massa, dan Dewa berkata bahwasanya datang ke sini dia akan mencari istrinya Nana. Maka dari itu Pak Nopal sangat marah besar karena Nana telah disuruh pergi dan menjaga hal ini bersama Pasa. Setelah datang Zaskia dan Amira, di situ ibunya pun melihatin Pak Nopal yang sedang marahin Dewa Buana, dan tiba-tiba setelah memarahin Dewa, Dewa pun berkata karena Dewa tidak ingin disalahin karena hal ini menyangkut dengan para Buana ibunya. Maka dari itu saya menyuruh Pasa dan Nana untuk menjaga apabila mana ada para preman suruhan Mama Para, maka Priska Dewa dan juga geng Cakarping yang akan menjaganya. Singkat cerita, terlihat Nana dan Pasa sedang ada di kantor polisi, dan di situ sedang diproses tentang penuduhan kepada Pasa dan Nana telah mencuri kunci sepator tersebut ya guys. Di situ supir sepator, bosnya, yang menuduh Nana yang akan mencuri dan membawa kunci tersebut, dan polisi telah menanggapi pengaduan tersebut. Namun proses ini tiba-tiba Pasa pun terus melawan bahwa dirinya tidak ingin niat untuk mencuri sepator itu dan akan menghentikan. Singkat cerita, setelah Pasa berkata seperti itu, tiba-tiba Nana pun akan menghubungi suaminya Dewa Buana, dan di situ terlihat Dewa yang sedang diomongin oleh Nopal, tiba-tiba ada yang menelepon, dan di situ Pak Nopal melihatin Dewa yang sedang mengangkat telepon dari Nana, dan di situ Pak Nopal sangat jengkel sekali kepada Dewa karena Dewa sangat teledor dan sangat tidak merhatikan kepada istrinya itu Nana Buana. Di situ Dewa telah mengangkat telepon dari Nana, dan bahwasanya di situ Nana menghubungi suaminya. Keadaan Nana sekarang berada di kantor polisi, dan di sisi lain Dewa pun sangat terkejut sekali setelah Nana menelepon kepada dirinya ada di kantor polisi, dan Pak Nopal pun kaget. Ada apa dan maksud kenapa kok Nana ada di kantor polisi? Singkat cerita, Nopal dan Dewa berangkat ke kantor polisi untuk menemui Nana dan juga Pasa. Di sisi lain di situ keberangkatan Dewa dan Pak Nopal tidak panjang lebar, langsung Pak Nopal akan mengurusi hal ini untuk menyelamatkan anaknya itu Nana Buana. Di sisi lain di situ Pasa dan Pasa dan Nana sangat terpukul sekali dengan tuduhan-tuduhan seperti ini, karena yang mempunyai wilayah yang telah membeli lahan tersebut adalah Mama Para. Kok sekarang malah Nana yang akan dijerumusin ke kantor polisi? Singkat cerita, setelah Nana menghubungi Dewa, dan Pak Nopal pun akan bertindak dengan tegas sekali
untuk membela anaknya apapun resikonya dan apapun yang akan terjadi. Mungkin apapun taruhannya, pasti Pak Nopal akan selalu menjaga dan melindungi anaknya itu Nana Buana. Di situ Amira pun melihatin Pak Nopal yang begitu cemas kepada Bu Nana yaitu anaknya. Amira baru tahu bahwa Nana mempunyai sosok ayah yang begitu tegar dan gagah dan pemberani. Maka dari itu Amira melihat Dewa dimarah dan dicaci oleh Pak Nopal gara-gara Pak Nopal tidak ingin melihat Dewa teledor mengurus istrinya itu Nana. Di adegan selanjutnya terlihat Tante Merlin dan Alia yang terjebak di sebuah hutan. Alia dan Tante Merlin pengen keluar dari hutan tersebut, namun apa daya, cuma mutar-muter aja di lokasi tersebut karena tidak tahu kemana arah dan tujuan, dan tidak tahu jalan keluar kemana jalan keluar setelah dia masuk ke dalam hutan. Terlihat Alia si ular kobra yang sedang mengandung sangat lelah sekali dan capek, namun Tante Merlin pun sangat kelelahan sekali karena muter-muter sampai terduduk di sebuah kayu, dan dia pun sambil memikirkan entah kemana akan lolos dari hutan ini. Singkat cerita, di pikiran Alia, Tony terus mengejar-ngejar dirinya. Apakah Alia akan lolos dari jebakan-jebakan ini? Apakah Alia akan tertangkap oleh si tangkurak Tony dan akan dibawa ke bos yaitu saudara Kelvin si bayawak darat? Nah, oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys sinetron buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal amin. Nah, oke guys, mungkin sampai di sini dulu. Namun sebelum Mimin pamit, Mimin minta maaf apabila mana ada kata-kata kurang jelas dan cerita ini kurang merena, karena Mimin tas ngabudah rada balelol. Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para bunda dimanapun kalian berada.